Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali memasuki hari pembelajaran. Sebelum kita masuk dalam kegiatan hari ini, mengikuti pembelajaran yang ada, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian. Anak-anak boleh mengikuti pujian yang akan dinaikkan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada kami, memberikan sukacita, anugerah yang luar biasa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk urapan dan kasih karunia yang Tuhan berikan. Saat ini sebelum kami memasuki pembelajaran hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini
Ibu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema berjalan bersama Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan dari Keluaran 14 ayatnya yang ke-13 dan 14. Keluaran 14 ayatnya yang ke-13 dan 14. Ibu akan bacakan untuk kita semua. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan kepadanya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Ya, seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema berjalan bersama Tuhan. Anak-anak yang terkasih, ketika kalian mungkin bersama dengan teman pergi ke suatu tempat, kalian berjalan, tiba-tiba di satu daerah itu kalian tidak tahu itu namanya daerah apa, susah sinyal, mungkin kalian juga tidak membawa petunjuk arah dan lain sebagainya. Tetapi kemudian teman kalian mengatakan, "Saya tahu kok daerah ini, saya bisa menunjukkan jalan." Otomatis kalian akan percaya sepenuhnya kepadanya. Entah dia bawa kemana, ke kiri, ke kanan, dan lain sebagainya. Kalian percaya sepenuhnya. Karena memang kalian benar-benar tidak tahu dan dia tahu. Sama halnya seperti bangsa Israel. Hari ini adalah cerita tentang bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Ketika bangsa Israel ingin menuju tanah Kanaan, mereka tidak tahu bagaimana bentuk tanah Kanaan itu, mungkin jalannya ke sana pun mereka tidak tahu. Dan mereka hanya percaya kepada penyertaan Tuhan. Nah, saat itu Tuhan menyertai mereka melalui tiang awan dan tiang api. Pada waktu siang supaya mereka tidak kepanasan, Tuhan memberikan tiang awan kepada mereka. Dan pada waktu malam supaya mereka tidak kedinginan, Tuhan menyediakan tiang api dan mereka percaya akan penyertaan Tuhan itu. Nah, anak-anak, tetapi ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, bukan berarti perjalanan mereka itu mulus saja karena Tuhan menyertai. Ada hambatan, ada rintangan yang mereka hadapi, ada kesulitan yang mereka hadapi. Salah satunya adalah pertama, Fir'aun mengizinkan mereka untuk pergi. Tetapi kemudian Fir'aun berubah pikiran. Dan saat Fir'aun berubah pikiran, Fir'aun mengejar mereka. Dan anak-anak bayangkan ketika Fir'aun mengejar mereka, di belakang ada pasukan Mesir, di depan ada lautan yang terbentang luas. Bagaimana mereka akan melaluinya? Mereka maju, nyawa mereka terancam. Mereka mundur, ada pasukan Mesir yang juga mengancam nyawa mereka. Dalam kondisi seperti itu, bangsa Israel protes kepada Tuhan. "Apa tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membiarkan kami mati di sini?" Protes secara langsung kepada Musa, tapi juga mereka juga menunjukkan protes mereka kepada Tuhan. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Musa berseru kepada Tuhan. Dan ketika Musa berseru, Tuhan bertindak menolong mereka. Anak-anak yang terkasih, seringkali kita pun seperti bangsa Israel. Ketika permasalahan datang, kita protes, kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan orang tua, kita menyalahkan saudara, kita menyalahkan orang lain. Padahal ketika kita menyalahkan, ketika kita bersungut-sungut, justru itu tidak dapat menyelesaikan permasalahan. Terkadang permasalahan justru semakin besar ketika kita bersungut-sungut. Anak-anak, berjalan bersama dengan Tuhan itu tidak gampang. Bukan berarti bahwa hidup kita tidak ada hambatan dan persoalan. Pasti persoalan itu pasti akan kita hadapi. Hambatan itu pasti akan kita hadapi. Tetapi ingat, penyertaan Tuhan pun pasti akan kita rasakan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita
ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita mengingat firman Tuhan hari ini yang kita baca. Ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan ketika kita mengambil keputusan untuk kita berjalan kepada Tuhan, untuk kita berserah kepada Tuhan. Yang pertama adalah janganlah takut. Ayat yang ke-13 bilang, janganlah takut. Seringkali persoalan dan hambatan membuat kita takut, membuat kita khawatir. Aduh, jangan-jangan ya opo yo. Aduh, jangan-jangan, dan jangan-jangan. Persoalan membuat kita takut, atau juga kita berpikir Tuhan bilang jangan takut. Berarti ya santai aja wis. Ada persoalan santai aja wis. Gak usah melakukan apa-apa, gak usah berbuat apa-apa. Ada corona, gak bakalan corona kena. Karena Tuhan bilang jangan takut. Bukan seperti itu juga. Di sini pengertian jangan takut adalah masalah tetap ada. Tapi hambatan, permasalahan jangan membuat kita ragu dan khawatir yang berlebihan. Tetapi walaupun ada hambatan yang besar, kita tetap menyadari bahwa ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan hidup kita dikuasai oleh masalah. Jangan hidup kita dikuasai oleh hambatan sehingga seperti bangsa Israel tadi membuat kita bersungut-sungut. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan jangan takut. Maksudnya jangan hidupmu itu dikuasai oleh permasalahan. Tetaplah percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa menolong kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita lebih besar daripada permasalahan yang kita hadapi. Ketika kalian memutuskan sekolah di SMP Immanuel, bukan berarti hidup kalian akan lancar saja. Oh, ini sekolah Kristen, semuanya akan lancar. Tidak, pasti kalian mengalami permasalahan. Pasti kalian mengalami hambatan, entah itu dari guru, entah itu dari teman, entah itu dari yang lainnya. Tapi satu hal, percaya, jangan takut. Tuhan beserta dengan kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan? Yang kedua adalah berdirilah tetap. Berdirilah tetap. Jangan goyah. Jangan lari dari persoalan. Jangan menghindar. Jangan menyalahkan Tuhan. Tapi berdirilah tetap. Tetap berada pada pengharapanmu. Tetap berada pada jalan Tuhan. Jangan mengambil keputusan sendiri, tapi tunggu aba-aba Tuhan. Berdiri tetap. Berdiri tetap. Tetap percaya, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Persoalan jangan membuat kita kendor. Persoalan jangan membuat iman kita lemah. Tetapi persoalan justru membuat kita semakin kuat. Ketika ada persoalan, ketika ada laut Teberau di depan, ketika ada bangsa pasukan Mesir di belakang, ketika bangsa Israel bersungut-sungut, apa yang dilakukan Musa? Musa berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia meminta pertolongan Tuhan, Tuhan menolong. Anak-anak, ketika permasalahan menghadapi kita, mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan bertindak. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika kita berjalan dengan Tuhan? Yang ketiga adalah lihatlah Tuhan. Dia masih di dalam ayatnya yang ke-13. Tuhan bilang apa? Lihatlah. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ketika apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan akan bertindak dan engkau akan diam saja. Mungkin kita sudah mulai stres, apa yang harus kita lakukan Tuhan? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Diam. Berdoalah kepada Tuhan. Ketika kita berseru dan lihatlah. Ketika engkau berdoa Tuhan, engkau tidak melakukan apa-apa. Hanya berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menolongmu. Tuhan akan membantu engkau menyelesaikan permasalahan. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Ambil tongkatmu,
pukulkanlah ke dalam laut itu. Dan apa yang terjadi? Laut itu terbelah dan bangsa Israel dapat melewati di tanah yang tidak banyak airnya, di tanah yang kering. Sesuatu yang dahsyat terjadi ketika anak-anak Tuhan berseru, memiliki pengharapan kepada Tuhan. Sesuatu yang dahsyat terjadi atas hidup anak-anak. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong. Anak-anak, mari kita terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Mari kita terus mengingat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan takut, tetaplah berdiri tetap. Jangan takut, berdiri tetap, dan lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak dan engkau akan diam saja. Mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan dan tetap ada pada jalur Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan melakukan pembelajaran hari ini. Tuhan menolong. Berkati Bapak Ibu Guru, berkati kami semua yang mengikuti pembelajaran, berkati orang tua kami. Inilah kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memasuki pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.